Sering kita mendengar ungkapan seperti tadi, yang adil dong, ini nggak fair, jangan pilih kasih. Seorang pakar mengatakan, adil itu tidak sama dengan sama rata, seperti diartikan banyak orang. Adil itu lebih tepat dikatakan setiap orang mendapatkan apa yang dia butuhkan. Namun, untuk pengertian adil itu apa? Silakan simak penjelasan dari kakak berikut ini. Baiklah, terima kasih Ibu. Saya akan menjelaskan apa itu adil. Pengertian ini saya kutip dari Wikipedia. Adil berasal dari bahasa Arab, yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif, hukum negara, maupun hukum sosial, hukum adat, yang berlaku. Orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Nah, itu tadi ya Sobat BK, pengertian dari kata adil. Sekarang kita ingat, apakah kalian pernah merasa tidak adil oleh orang lain? Atau kalian ternyata pernah berbuat tidak adil terhadap orang lain? Siapa yang waktu kecil merasa orang tuanya tidak adil karena uang jajannya berbeda dari kakaknya? Padahal waktu itu, kakak kalian sudah SMA, sedangkan kalian masih SD. Tentu saja uang jajannya berbeda, bukan berarti orang tua kalian tidak adil. Itulah mengapa adil itu bukan berarti sama rata, tetapi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lalu bagaimana caranya supaya kamu bisa adil? Ada banyak cara agar kamu bisa bersikap adil. Kamu bisa berbagi dan bergantian, kamu bisa memutuskan untuk tidak cemburu kepada seseorang, kamu bisa menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, seandainya pun mereka lain dari dirimu. Kamu bisa menemukan cara yang baik untuk bersikap ketika seseorang tidak adil terhadapmu. 1. Berbagi dan bergantian. Kamu bisa bergantian memakai peralatan olahraga ketika istirahat. Kamu bisa bergantian bermain komputer. Kamu bisa antri naik bis atau ke kamar kecil. Kamu bisa antri di kasir ketika membeli sesuatu. Jika ada yang datang duluan daripada kamu, adillah kalau mereka masuk lebih dulu. 2. Putuskan untuk tidak cemburu. Terkadang orang mempunyai hal-hal yang tidak kamu punyai. Kamu mungkin merasa cemburu dan menyesal tidak mempunyai apa yang mereka punyai atau tidak seperti mereka. Sulit memang untuk tidak cemburu, tetapi cemburu membuatmu tidak bahagia, dan itu bisa membuat orang lain sedih. Ingatlah, bakat orang lain mungkin berbeda dengan bakatmu, tetapi kamu pun mempunyai bakat serta keterampilan. Bagian dari tugasmu antara lain menemukan kemampuan istimewa dan minatmu sendiri, lalu mengembangkannya. 3. Hormatilah semua orang. Orang itu berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Ada orang yang gelap warna kulitnya, ada juga yang terang. Ada orang yang berbicara bahasa Inggris, ada yang berbicara bahasa Spanyol, bahasa Vietnam, dan ada yang berbicara bahasa Perancis. Ada orang menjadi umat Kristen, Hindu, Muslim, atau Buddha. Ada orang yang pandai membaca atau pandai matematika. Ada juga yang tidak. Ada yang dapat melompat dan berlari dengan mudah, ada juga yang tidak. Adalah tidak adil mengabaikan atau kejam terhadap seseorang yang berbeda darimu. Mengapa tidak ramah terhadap orang yang tidak sama sepertimu? Maka, kamu bisa menemukan cara-cara untuk saling mempelajari dan menikmati satu sama lain. Ketika kamu mengalami perlakuan tidak adil dari orang lain, wajar untuk merasa sedih, kecewa, dan bahkan marah. Tapi kamu bisa mengendalikannya dan tetap berpandangan positif meskipun diperlakukan tidak adil. Berikut adalah 5 pelajaran berharga ketika kamu diperlakukan tidak adil oleh orang lain. 1. Kamu disadarkan bahwa bersikap adil itu nggak mudah. Terkadang perlakuan tidak adil yang kita alami itu terjadi tanpa disengaja. Misalnya, kamu merasa bahwa orang tuamu memperlakukan kamu dan saudara-saudaramu secara tidak adil. Apakah orang tuamu sengaja bersikap tidak adil? Tentu saja tidak. 2. Kamu terdorong untuk bersikap adil pada semua orang supaya mereka tidak mengalami nasib yang sama denganmu. Kamu juga akan terdorong bersikap lebih adil karena kamu sudah merasakan betapa nggak enaknya diperlakukan tidak adil. Perlakuan nggak adil itu menyakitkan, maka kamu pasti nggak mau orang lain mengalami hal yang sama. Jika kamu nggak pernah diperlakukan tidak adil, bisa jadi kamu malah akan bertindak seenaknya pada orang lain, dan itu bisa membuatmu dibenci banyak orang.
3. Kamu belajar berempati pada orang yang mengalami ketidakadilan. Seperti disebutkan tadi, yang merasakan ketidakadilan di dunia ini pasti bukan hanya kamu. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Bahkan beberapa orang bisa dibilang sudah kenyang dengan ketidakadilan. Nah, dengan merasakan ketidakadilan, kamu bisa belajar berempati pada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang miskin secara materi, mereka yang fisiknya gak sempurna, atau mereka yang sering mendapat diskriminasi adalah contoh orang-orang yang mengalami banyak ketidakadilan. Ketika kamu mengalami ketidakadilan, kamu bisa paham perasaan mereka dan lebih tergerak untuk membantu. 4. Kamu belajar untuk tidak diam saja, tapi menuntut keadilan. Beberapa ketidakadilan yang kita alami dari orang lain sebenarnya nggak perlu terjadi kalau orang tersebut bisa didesak untuk bersikap lebih adil. Tapi hal itu akan sulit terjadi kalau kamu hanya diam saja. Belajarlah untuk menuntut keadilan dari orang lain karena kamu memang berhak mendapatkannya. 5. Kamu belajar untuk lebih tabah dan bersabar. Namun demikian, terkadang upaya kita untuk mendapatkan ketidakadilan memang gak selalu berhasil. Terkadang gak ada lagi yang bisa kita lakukan, dan orang lain pun gak bisa membantu. Pada saat seperti itu, apakah tetap ada hikmah yang bisa dipetik? Ya, kamu belajar untuk tetap tabah dan bersabar menghadapinya. Karakter adil sebagai karakter utama yang harus dimiliki pelajar anti korupsi. Oleh karena itu, ayo kita bersikap adil terhadap siapapun. See you next time. Sampai jumpa lain kali dalam layanan pembahasan yang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.